Di tengah-tengah kebesaran bangsa Romawi, berdirilah seorang tokoh yang tak hanya mengubah sejarah Romawi, tetapi juga mempengaruhi dunia hingga hari ini, Julius Caesar. Lahir pada tahun 100 sebelum Masehi, Caesar tidak hanya dikenal sebagai seorang jenderal yang brilian, tetapi juga sebagai seorang politikus, penulis, dan pemimpin yang ambisius. Julius Caesar lahir dalam keluarga bangsawan, namun keluarganya bukan bagian dari elit terkaya Roma. Keluarga Caesar, gens Julia, mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Aeneas, salah satu pahlawan dalam mitologi Romawi, dan juga keturunan Dewi Venus. Meski tidak memiliki kekayaan yang besar, Caesar mendapatkan pendidikan yang sangat baik, mempelajari retorika, filsafat, dan hukum Romawi. Pada usia 16 tahun, Caesar kehilangan ayahnya. Ia kemudian dipaksa untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Dalam tahun-tahun awal, ia segera terlibat dalam konflik, menikahi Cornelia, putri seorang politisi yang berpengaruh. Pilihan ini menimbulkan konflik dengan diktator Roma saat itu, yaitu Sulla, yang hampir membuat Caesar kehilangan nyawanya. Caesar berhasil kembali ke Roma dan mulai meniti karir politiknya. Salah satu momen paling penting dalam hidupnya adalah ketika ia menjadi Pontifex Maximus, yaitu jabatan keagamaan tertinggi di Roma. Namun, yang benar-benar membawanya ke puncak kekuasaan adalah keberhasilannya di bidang militer. Caesar memimpin berbagai kampanye militer yang sangat sukses. Salah satunya adalah penaklukan Gallia, yang secara dramatis memperluas kekuasaan Roma. Pada tahun 58 sebelum Masehi, Caesar memulai kampanye penaklukannya di Gallia. Selama 8 tahun berikutnya, ia memimpin pasukan Romawi menaklukkan hampir seluruh wilayah yang kini menjadi Prancis dan Belgia. Salah satu pertempuran paling legendaris adalah pertempuran Alesia pada tahun 52 sebelum Masehi, di mana Caesar berhasil mengepung dan mengalahkan pasukan Gallia yang jauh lebih besar di bawah komando Vercingetorix. Pada tahun 49 sebelum Masehi, Caesar dihadapkan pada keputusan penting yang akan mengubah masa depannya dan nasib Republik Romawi. Senat Roma yang khawatir akan kekuatan dan popularitas Caesar memerintahkan dia untuk mundur dari posisinya dan kembali ke Roma sebagai warga sipil. Namun, Caesar memutuskan untuk melintasi sungai Rubicon dengan pasukannya, sebagai tindakan yang memicu perang saudara. Melintasi Rubicon adalah tindakan yang tidak dapat dibatalkan, karena itu berarti Caesar secara resmi menentang pemerintah Roma. Dengan terkenal, ia berkata, "Alea iacta iesta", yang artinya dadu telah dilempar, menunjukkan bahwa ia telah siap untuk segala konsekuensi. Dalam perang saudara yang terjadi, Caesar menghadapi Pompeius, salah satu jenderal terbesar Roma lainnya. Meskipun Pompeius memiliki dukungan dari sebagian besar senat dan lebih banyak tentara, Caesar akhirnya memenangkan perang itu. Pada tahun 48 sebelum Masehi, Caesar berhasil mengalahkan Pompeius di pertempuran Pharsalus. Setelah Pompeius melarikan diri ke Mesir dan dibunuh oleh Firaun, Caesar pergi ke Mesir di mana ia bertemu Cleopatra yang nantinya akan memainkan peran penting dalam hidupnya. Setelah kekalahan Pompeius, Caesar pergi ke Mesir. Di sana, ia terlibat dalam urusan politik Mesir dan bertemu dengan Cleopatra. Cleopatra adalah penguasa Mesir yang cerdik dan berpengaruh. Hubungan mereka tidak hanya bersifat politik, tetapi juga romantis. Dan dari hubungan ini, mereka memiliki seorang anak yang bernama Caesarion. Caesar membantu Cleopatra merebut kembali tahta Mesir, yang mengukuhkan hubungan antara Roma dan Mesir. Hubungan Caesar dan Cleopatra memberikan dampak besar, bukan hanya bagi Mesir, tetapi juga bagi kekuasaan Caesar di Roma. Ia membawa Cleopatra ke Roma yang menjadi pusat perdebatan di antara para senator dan rakyat Romawi. Setelah kembali ke Roma, Caesar diangkat sebagai diktator seumur hidup pada tahun 44 sebelum Masehi. Ia memulai serangkaian reformasi untuk memperbaiki pemerintahan, menstabilkan ekonomi, dan memperluas hak warga negara. Namun, kekuasaan mutlak yang dimiliki Caesar membuat banyak senator khawatir bahwa dia ingin menjadi raja, sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar Republik Romawi. Meskipun reformasinya populer di kalangan rakyat jelata, para bangsawan dan senator khawatir akan ambisi Caesar. Beberapa percaya bahwa dia berencana untuk mendirikan monarki di Roma.
Pada tanggal 15 Maret 44 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai Ides of March, sekelompok senator yang dipimpin oleh Brutus dan Cassius bersekongkol untuk membunuh Caesar. Mereka merasa bahwa kematian Caesar adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Republik Romawi. Di hari itu, Caesar datang ke Senat tanpa curiga. Saat Caesar duduk di Senat, ia diserang oleh para konspirator, menerima total 23 luka tikaman. Salah satu pengkhianat utama adalah Marcus Junius Brutus, yang pernah dianggap Caesar sebagai sahabatnya. Menurut legenda, saat melihat Brutus ikut dalam serangan, Caesar berkata, "Et tu Brutus," yang artinya, "Engkau juga Brutus," sebelum ia akhirnya menyerah pada nasibnya. Pembunuhan Julius Caesar menandai akhir Republik Romawi dan awal dari periode kekacauan yang akan berujung pada berdirinya Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Augustus, yaitu keponakan Caesar. Warisan Julius Caesar tetap hidup hingga hari ini. Dia adalah seorang jenderal yang hebat, seorang reformis, dan seorang pemimpin yang ambisius. Meskipun ia mati terbunuh, nama dan prestasinya tidak pernah terlupakan. Sejarah akan selalu mengingatnya sebagai salah satu tokoh terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk konten sejarah menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.